godaan iblis ini godaan yang sangat berat. Kenapa? Karena iblis telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 16 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Orang itu buka. Terus Allah mengatakan, Allah berkata, siapa berkata kepada iblis, fa bima aghwaytani, disebabkan engkau ya Allah telah menghukum dengan menyesatkan kami, menyesatkan saya, la ma'udanna, sungguh kami akan menghalang-halangi lahum mereka siratakal mustaqim, yaitu jalanmu yang lurus, menghalangi dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim, sungguh aku akan mendatangi mereka, menggoda mereka. Dari mana? Min bayni aydihim, pertama dari depan mereka. Kemudian wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka syakirin, bersyukur atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-A'raf ayat 16 ngantos 17. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jud setan niku, iblis niku nggodone teknisnya pripun? Dia datang dari depan, kanan, kiri, belakang. Caranya nggodho piye? Ada sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nanti dawuh, inna syaitana qa'ada li ibni adama biturukihi. Sesungguhnya setan itu menggoda anak Adam. Jadi setan ini menggoda anak Adam dengan cara duduk dan menghalanginya dari jalan mereka. Maksudnya berjalan apa? Jalan yang menyebabkan mereka beriman, menyebabkan mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus setan duduk, kata-kata komanda dan pun duduk. Nah, apa maksud menghalang-halangi supaya orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun wong niku tidak wae tentang Islam, akan bergejolak dalam dirinya. Islam apa ora yo? Islam apa ora yo? Setan nambise ojo Islam. Ojo gelem mlebu Islam. Dalanmu sak prene iki wis bener, kata setan. Nah, maka setan berkata, apa engkau harus mlebu Islam tenan? Nah, maka kemudian setan pun berusaha untuk menghalang-halanginya. Piye carane wong niku ben boten gelem mlebu Islam, ben tetap memedomani, memegangi daripada keyakinan dan agama nenek moyang. Adene kadang-kadang nek jenenge bab nenek moyang wis angel. Apa-apa wis dasare nenek moyang. Iki nglestareke budayane simbah-simbah. Lestareke nggih punika pedomane wong suwa, wong sepuh, wong dhisik-dhisik. Yen pedoman sing dipedomane niku bener monggo.
nek sing dipedomani niku salah, terus enten hidayah ingkang langkung leres, langkung betul, kira-kira kita mengikuti apa tidak? Belum tentu, gumantung kuat setannya apa kuat wonge. Nah, nek kuat wonge, maka orang tadi tetap masuk Islam. Dia tetap melihat dengan akalnya, melihat dengan matanya, melihat dengan telinganya, mendengar dengan telinganya, berpikir dengan hatinya, maka dia akan tetap masuk Islam. Berarti wong niki ora terjas godaning setan. Setan tidak mampu membuat dia terhalang, tidak mampu membuat dia tetap dalam kekafiran, tapi dia mendapatkan hidayah, mendapatkan pitutuh, kemudian dia Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, pertanyaannya, kira-kira sausé syahadat niku langsung dadi wong apik apa ora gitu? Sausé wong syahadat niku dijamin mesti dadi wong apik napa cek setan godho meneh? Setan godho meneh. Setan niku mboten kendhat, mboten leren, mboten prei nggone godho wong sing syahadat. Nah, digodho piye supaya wong sing wis syahadat mau kuwi ninggalke agamane. Dan ia tidak lagi meneruskan agama yang dipilihnya. Dan ketika dia tetap dalam keadaan Islamnya, maka dia akan menghalang-halangi apa? Tentu nek wis syahadat, wong niku mestine tetap nindake, tetap nglakoni, ngamalke amalan sing sadurunge, apa ganti amal sing anyar sing Islam tuturno. Tapi nek Islam itu kira-kira kita ganti adat istiadat, ganti perilaku, ganti akhlak, napa tetap dengan yang sebelumnya? Nah, contohnya ngeten. Sakwise syahadat, kita ini kan masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum dikerjakan banyak manusia. Contohnya, ya gampangnya lah, kita punya mantu, ngedek omah, lahiran bayi, kepaten. Kira-kira dhewe niku sakwise mlebu Islam terus ngadepi peristiwa kelahiran, kemudian kematian, khitanan, tetaan, ngedekne omah, nganyari omah sing anyar niku kira-kira dengan yang Islam ajarkan apa tetap sing lama? Lah kuwi jenenge setan wis kasil nggodho jenengan. Jenengan niku tetep aku Islam, nek aku budaya ora iso ditinggalke. Oke-oke wong Jawa niku ngoten niku. Aku Islam, nek aku di Islam Nusantara wae, Pak. Maksudnya apa? Islam nek tetep nguri-nguri budaya, kebiasaan sing boten kados Islam terangke. Itulah setan namanya mengganggu hijrah mereka, menghalangi mereka hijrah dari syariat yang batil kepada syariat yang Islam ajarkan. Akhirnya nenek wong kelahiran, ya toh, area ini sih diubah, ditusi kayak potlot, kayak HP, komponen jeruk tadi, pendem neng sebelah kanan pintu neng bayine lanang, kiri pintu neng bayine itu neng mandu neng tengah-tengah. Lah, berarti kita ini masih menjaga tradisi yang sebelumnya. Kita belum bisa meninggalkannya. Terus berikutnya, setelah bayi itu dewasa dan dikhitankan, lalu kemudian dia sudah diakani wis Islam. Selam iki basane Jawa kan khitan. Atau iki punika tepat Islam ki. Nah, ketika anak kita sudah
sampai usia anak-anak kemudian menginjak dewasa lalu kemudian kita nikahkan. Nah, nek golek bojo nganggo cara Islam apa cara Jawa? Nek Jawane bener ta fadhol. Nek Jawane salah kudu golek bojo ki nek lair Selasa ora oleh saka lor kula. Nek Rebo ora oleh ngetan. Nek Setu kudu nyang girang ngono. Wah kudu arek kudu rono. Lah nek ora ngono ora entuk. Terus golek bojo kudu omahe beda ora entuk adep-adepan. Contohnya lor karo kidul dalan. Nek nekat bapake sing wedok kudu minggat. Ben rabi dhewe. Nah ngoten niku. Niku nebuse ngoten niku. Niku contoh-contoh bagaimana setan menghalangi kita dari hijrah. Hijrah menika tarku mana Allahu anhu. Hijrah niku ninggalke apa sing dilarang menuju kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Katanipun seokeh wong sing digodha karo iblis karo setan kan hijrah mboten hijrah. Kebiasaane, tingkah lakune, budayane niku tidak sesuai dengan yang Islam ajarkan. Sehingga mereka meskipun bersahadat, mereka masih terpengaruh oleh budaya-budaya kesyirikan. Nah, akhirnya terjadi apa? Islam sinkretis. Penggabungan antara kedua budaya agama Islam, dungane Islam, neng amalane orang Islam. Masa menehi bacaan nang wit pring kok nganggo donga Allahumma rabbana taqabbal minna. Siap. Ta, guwake sesaji nang wit gedhe kok dongane rabbana atina fid dunya hasanah. Ini namanya mensekutukan Allah. Padahal meminta hanya kepada Allah itu tanpa kemudian membawa sesuatu untuk selain Allah. Tapi nek awake dhewe niku bakal dimu baina yadai najakum sedekah. Saurung panjenengan niku munajat dumateng Nabi nyuwun kata Nabi ndongake napa dhewe napa damang sunnah bersedekah. Neng sedekah contone nyepaki tamu dalu niki. Undang wong sak kelurahan ya. Supaya unjukan daran terus bare kan donga. Lah niku jelas kita disunahkan sebelum berdoa supaya kita bertakarub, bertawasul dan amal soleh itu jelas. Amalannya amalan Allah tundukkan. Sholat, kita nyembah Allah, kita berdoa kepada Allah setelah kita sholat. Kenapa? Kita mendekat bertawasul dengan ibadah kita, lalu berdoa. Kita bersedekah, kita berperantara sedekah kita, lalu berdoa, itu jelas. Nar pen donga kira-kira wong miskin ki wonten disumbang sak kental terus ndonga karo Gusti Allah insyaallah kabul. Wong kula ajeng nyuwun sak kental mboten gadah malah sak kental Pak. Utang malah. Maksudipun apa? Ya ora sak kental itu contoh mawon. Wong niku nek pengen cepet dongane dikabul karo Gusti Allah, sakurunge dongan ku tawasul bisa dengan amal soleh kita. Berupa zikir-zikir kita. Berupa kita membaca Quran, berupa kita ini punika sholat, berupa kita bersedekah, jihad dan sebagainya. Itu bisa kita jadikan tawasul. Ya Allah, kula sampun nembah panjenengan. Rabbana amanna bima anzalta. Duh kula sampun iman dumateng Allah. Dumateng napa ingkang Allah turunkan kepada kami. Dan kita sudah mengikuti Nabi Allah. Maka catatlah kami termasuk orang-orang bersaksi. Kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Saya ingin punya anak-anak yang soleh dan soleha. Kabulkan ya Allah. Berilah hamba anak-anak yang soleh dan soleha. Berikanlah hamba istri yang soleh, yang soleha. Orang soleh, istri yang soleha. 4 ya Allah, jangan cuma 1 ya.
Ya makanya kan siji loro telu papat. Nyuwun sing akeh sing nomor sithik. Niku inilah hadis yang diperintahkan. Nah, nek kita punika dereng hijrah dari apa yang kita selama ini lakukan, berarti kita masih terhalang. Kita belum termasuk orang-orang yang aman dari godaan setan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita punika dadi wong Islam wis ninggalke apa sing dilarang, kita nindakake sing Allah perintahke. Kita niku mongkon meneng tok apa ya kon memperjuangke Islam. Halo. Dadi wong Islam cukup ngene wae apa ya berjuang li ilahi kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Nah, contohnya apa? Ngurip-ngurip majelis taklim, ngurip-ngurip sholat berjamaah, ngurip-ngurip ke tradisi yang namanya sunnah yang hasanah, juang. Nah, kita perjuangkan Islam biar dikenal, maka namanya pun gak boleh jihad. Enek jihad menika dengan cara mendakwahkannya, ada jihad yang lebih tinggi, nanti kita melawan orang-orang yang musuh dakwah kita. Pertanyaannya, nek rusak iki jihad apa ora? Susah mandangnya ya. Nek rusak itu jihad apa ora? Nek cesnya nyawai kan gitu. Karena Ukraina itu adalah pendukung sekutu beratnya Israel. Selama ini Palestina ditindas oleh mereka-mereka yang bersekutu. Nah, mumpung ada kesempatan, maka cesnya kemudian sebagai Federasi Rusia yang bantu sisa. Nah, sehingga ben ojo kita punika sia-sia amalane. Nek sing nyerang wong Rusia kan mereka hanya perang antara perang dan kebiasaan yang enggak ada nilainya. Tapi ketika umat Islam terlibat melawan musuh-musuh agama, maka otomatis yang ikut berperang melawan musuh-musuh kaum muslimin, nah meskipun mereka hanya berpartis dalam perang itu seolah ganjarannya. Ini barangkali yang dipahami oleh cesnya, sehingga cesnya ikut terlibat dalam peperangan bersama Rusia melawan sekutu nanti. Kenapa? Amerika wis ngirim bantuan, Jerman jajari Ukraina wis ngirim bantuan, Polandia wis ngirim bantuan, Jepang siap menampung pengungsi-pengungsi dari Ukraina. Kok ngono? Karena mereka sekutu ngoten niku. Ayo, orang sakit kurang satu bukan itu. Sekutu niku bolo. Sehingga bolo niku piye carane nek bolone menderita dia bantu. Itulah mereka, wong kafir wae karo wong kafir mereka begitu loyal. Kadang ngawain dhewe karo sama muslim malah ora loyal. Nah, ketika kita memang harus memperjuangkan agama, kita perjuangkan. Piye carane wong Islam niku ben pinter kita perjuangkan. Biyen zamane rong mudeng apa-apa, kita kemudian adakan majelis taklim, bahasan wis pinter malah do bosen. Jelek. Nah, ini bolehkah kita bosan dengan ilmu? Halo. Nah, yang jelek di mata Allah itu satu, wis pinter alim ulama neng males sinau, males ngaji, rumongsane wis iso segala sesuatu. Ngopo ngajian aku wis pinter. Piye? Nah, engko nek wis sing jenenge jihad sing besar lagi datang, jihad perang lawan musuh, setan datang, ojo melu perang. Kowe nek melu perang, kowe engko mati bojomu dipek januri. Ojo. Ya toh. Ojo mangkat perang kok nek sampean mati, bondomu sing marisi januri. Nah, wih. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang yang digoda tapi nggak peduli, terus berangkat perang, maka dia tidak tergoda oleh syaitan. Nek mandek berarti dia sudah dikuasai oleh syaitan.
Maka akhirnya dia menjadi orang-orang yang merugi dunia, merugi akhirat. Maka setan telah berhasil membuat dia kemudian tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kemudian sampai pada tingkatan jihad sebagai dirwatu sanami, puncak daripada agama ini, sampai itu dia berhasil, maka dia telah ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar, Ibnu Katsir juga mengatakan, wong niku sesuai dengan hadis Imam Ahmad ini, wong niku nek sing ditutup Gusti Allah, adkhalahullah al jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Tapi nek ditutup setan, adkhalahullahu annar, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Monggo kita punika menyadari betul, dan setan itu menggoda namanya step by step, selangkah demi selangkah. Nah, awake dhewe niku ngibadah niku ora ajeg, setan godane ajeg. Kita thalabul ilmi ora ajeg, setan godane ajeg. Kita sedekah ora ajeg, setane godane ajeg. Kita maca Quran niku ora ajeg, tapi setan godane ajeg. Nah, makanya kadang-kadang kita perlu belajar dengan setan. Dalam apa? Istiqomah yang godho menungso. Nama dhewe niku ora istiqomah digodho. Ya ta? Nek setan iku istiqomah godho menungso, bahkan sampai dia bersumpah, kalau kita kadang-kadang tidak istiqomah. Tidak istiqomah di dalam melawan godaan-godaan setan. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi anak buahnya setan, menjadi manusia tapi berhati setan, berperilaku setan. Inilah namanya as-syaitanu minan nas. Kita berlindung kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Makanya pun kita berlindung dengan ayat itu. Bacalah setiap ba'da sholat, setiap pagi sore kita baca, agar kita terlindung dari godaan syaitan, baik dari golongan yang tidak nampak, dari golongan jin, ataupun golongan yang nampak, dari yang bau yang kita temui, yang kita ajak ngobrol. Kadang-kadang niku orang malah ngurus ke akidah dhewe, kadang-kadang malah ngurus akidah dhewe.